Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Alhamdulillah, insya Allah Ta'ala esok hari kita akan melaksanakan Idul Fitri. Oleh karenanya, di dalam kesempatan yang sangat baik dan istimewa ini, saya akan menyampaikan bagaimanakah metode merayakan Idul Fitri. Yang pertama, sesuai namanya, Idul Fitri berarti hari raya berbuka puasa. Ini adalah perayaan yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, dan esok harinya dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Hari yang menggembirakan ini berfungsi sebagai hadiah bagi orang-orang yang menjalankan puasa dan telah menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala selama bulan Ramadan yang penuh mubarak, yang penuh berkah. Selanjutnya adalah bagaimana awal mula hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri dirayakan pada hari berikutnya setelah mengakhiri bulan Ramadan, maka seseorang harus memulai hari mereka dengan melaksanakan sholat tahajud, sholat fardu subuh, dan senantiasa membaca Al-Quran. Namun, seseorang tidak boleh berpuasa pada hari raya ini. Ia harus juga mandi dan memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, dan menuju sholat Idul Fitri untuk melaksanakan sholat id berjamaah yang dilakukan baik di tempat terbuka ataupun di masjid sebelum matahari mulai terbenam atau tempat yang ditentukan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, di dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat pada hari Idul Fitri kecuali beliau SAW makan beberapa kurma. Beliau juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasa makan kurma dalam jumlah ganjil. Terdapat di dalam Sahih Bukhari Kitab Al-Idain. Di dalam hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu bin Abdullah telah meriwayatkan pada hari Idul Fitri Nabi Muhammad SAW biasa kembali, yakni setelah sholat Idul Fitri, menggunakan jalur yang berbeda dari yang Rasulullah SAW lalui. Ini juga terdapat di dalam hadis Al-Bukhari. Selanjutnya, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri? Pada rakaat pertama Idul Fitri, setelah imam mengucapkan 7 takbir, yakni Allahu Akbar dengan suara lantang atau dikeraskan, imam dan jamaah harus mengangkat tangan ke telinga mereka dan menjatuhkannya ke samping. Setelahnya takbir, yaitu takbiratul ihram, lalu membaca sana, ta'awudz, basmalah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat dari Al-Quran Karim dengan lantang atau keras, selanjutnya menyelesaikan rakaat. Dan pada rakaat kedua, imam mengucapkan 5 kali takbir sebagai tambahan dan kemudian menyelesaikan rakaat kedua seperti di dalam rakaat pertama. Lalu, usai sholat Idul Fitri, imam menyampaikan khutbah seperti khutbah yang disampaikan sebelum sholat Jumat. Hal ini sebagaimana di dalam hadis dari Abdullah radhiyallahu bin Umar meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW biasa sholat Idul Adha dan Idul Fitri dan biasa menyampaikan khutbah setelah sholat. Ini juga terdapat di dalam hadis Bukhari. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu telah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat pada hari raya Idul Fitri dan tidak ada sholat sebelum atau sesudahnya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat ibu-ibu bersama Hadrat Bilal
radhiyallahu anhu dan meminta mereka untuk membayar sedekah, dan mereka mulai memberikan anting-anting dan kalung-kalung mereka untuk sedekah. Terdapat juga di dalam hadis Bukhari. Kemudian, apakah sholat Id itu wajib? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah muakkidah, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Setiap orang harus datang untuk sholat Idul Fitri. Bahkan para wanita yang sedang haid juga hendaknya datang ke masjid. Tetapi mereka tidak boleh ikut sholat, namun menyibukkan diri zikrullah, mengingat Allah dan mendengarkan nasihat khutbah. Kemudian, bagaimana kita merayakan Idul Fitri? Dengan cara metode yang terbaik. Setiap orang harus merayakan Idul Fitri dengan mengingat segala hikmah yang telah ditarbiyati selama bulan Ramadan. Semua tujuan dan sasaran yang dicapai selama hari-hari puasa yang dikurangi harus dijadikan bagian kehidupan kita. Setiap orang harus mengingat saudaranya yang lain dalam kebahagiaan mereka, terutama orang-orang miskin yang membutuhkannya. Itulah mengapa kita wajib dan harus membayar fitrah. Setiap orang hendaknya tidak hanya mempertahankan perbuatan baik mereka sebelumnya, tetapi juga terus maju dalam perkembangan rohani dan mencapai keridhaan ilahi. Selanjutnya, terkait dengan apa itu fitrana,